Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar semangat, semangat belajar dan berkarya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Kalimat Thayyibah yang berkaitan dengan judul materi kita pada pelajaran hari ini. Dengarkan ya anak-anak dan dihafal. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku lupa, astaghfirullah. Bila berduka, innalillah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, la ilaha illallah. Bila dipuji, Masya Allah. Melihat gunung, melihat langit, Subhanallah. Bergema takbir, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, la ilaha illallah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 4. Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kalimat thayyibah. Allah menciptakan alam semesta seisinya secara seimbang. Keseimbangan alam yang diciptakannya menjadikan keteraturan dan keberagaman. Allah menciptakan alam semesta seisinya secara seimbang. Keseimbangan alam yang diciptakannya menjadikan keteraturan dan keberagaman. Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, tua dan muda, serta baik dan buruk. Dalam keadaan apapun, baik atau buruk, kita harus selalu bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Ketika melihat keindahan alam, mendapat keberuntungan, dan mengalami kejadian yang menyenangkan, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebesarannya. Ketika tertimpa musibah atau mengalami hal yang kurang menyenangkan, kita harus bersabar dengan menyebut namanya. Begitu pula ketika melihat kejadian yang buruk, kita kembalikan semua urusan kepadanya. Karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat untuk kita kembali. Salah satu cara agar kita bisa mengingat Allah adalah dengan senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tahukah kalian itu apa arti kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar 3 kalimat thayyibah,
yaitu yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah masya Allah, yang ketiga adalah Allahu Akbar. Nah, sekarang perhatikan gambar pada layar. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Di pantai, biasanya kita akan merasakan suasana yang sangat menenangkan. Ombak yang bergulung di pinggiran pantai, laut yang terhampar begitu luas, dan burung-burung yang berterbangan di atas deruan ombak, menambah pemandangan pantai begitu indahnya. Ketika kita kagum pada apa yang kita lihat, maka seraya kita mengucapkan subhanallah. Pengertian kalimat subhanallah adalah biasa disebut dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih artinya adalah kalimat pujian kepada Allah. Kalimat subhanallah artinya maha suci Allah. Dengan kesuciannya, Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sangat indah dan mempesona. Kapan biasanya kita mengucapkan kalimat subhanallah? Kita mengucapkan kalimat subhanallah yaitu ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Dan adapun waktu pengucapan kalimat subhanallah, yang pertama, ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa heran terhadap sikap seseorang. Yang keempat, ketika berzikir setelah sholat fardu. Yang kelima, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Ada juga hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Kalimat thayyibah yang kedua adalah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Sebagai contoh, perhatikan gambar yang ada pada layar tersebut. Di situ terlihat kebun yang begitu indah. Selain tanaman yang tumbuh, atas izin Allah Subhanahu wa taala juga ada peran oleh si pemilik kebun, yaitu dalam merawat dan menjaga tanamannya. Adapun waktu pengucapan kalimat masya Allah adalah satu, ketika kita melihat peristiwa yang menakjubkan. Yang kedua, ketika melihat sesuatu yang luar biasa di luar perkiraan. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga dengan kalimat takbir. Bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Zat yang Maha Besar. Adapun waktu pengucapan kalimat Allahu Akbar adalah yang pertama ketika pidato atau khutbah Jumat. Yang kedua ketika azan dan iqamah. Yang ketiga ketika melaksanakan sholat. Keempat, berzikir sesudah sholat fardu. 5. Takbir pada malam Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar adalah 1. Merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. 2. Selalu ingat kepada Allah. 3. Optimis dengan pertolongan Allah.
4. Tidak mudah putus asa. Dan terakhir yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Anak-anak, sekali lagi, jangan lupa kita sebagai umat Islam haruslah senantiasa kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.